Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizatun Hoki, NPM 1808101088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Audit TI yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada PT EMD menggunakan COVID 4.1. Di sini saya merujuk dari paper berikut. Identifikasi masalah pada EMD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor hardware dan lifestyle. Perusahaan telah menyadari bahwa era digital terus berkembang sehingga perusahaan telah memiliki teknologi informasi. Namun, teknologi informasi harus ditinjau ulang sehingga diperlukan adanya audit sistem informasi. Tujuan TI pada PT EMD yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat secara akurat kebutuhan akan data. Yang kedua yaitu memfasilitasi untuk mengotomatisasi kinerja bisnis perusahaan. Yang ketiga, memastikan hak akses user sudah sesuai job desk dan tingkatannya. Setelah mengetahui tujuan TI pada PTMD, selanjutnya yaitu melakukan mapping antara tujuan TI pada perusahaan PTMD dengan tujuan TI berdasarkan COVID 4.1. Pada tujuan TI perusahaan PTEMD yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat secara akurat kebutuhan akan data. Nah, pada tujuan ini hampir sama dengan tujuan TI pada ITG nomor 2 yang mana respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan direksi. Dan yang kedua, ITG nomor 4 pengoptimasian dari penggunaan informasi. Pada ITG nomor 2 terdapat 5 proses TI. Yang pertama yaitu PO1, PO4, PO10, ME1, dan ME3. Tetapi yang cocok dengan tujuan TI pada perusahaan yaitu hanya proses TI ME1. Sedangkan yang ITG nomor 4 terdapat 2 proses TI yaitu PO2 dan DS11. Namun yang cocok pada tujuan perusahaan yaitu DS11. Selanjutnya yaitu tujuan TI pada PT yang kedua yaitu memfasilitasi untuk mengoptimasi kinerja bisnis perusahaan. Tujuan tersebut cocok dengan tujuan dari COVID yang nomor 27 yaitu kepastian bahwa TI selaras dengan regulasi dan hukum yang berlaku. Pada ITG nomor 27 terdapat 4 tujuan TI yang pertama yaitu DS11, ME2, ME3, dan ME4. Namun yang digunakan hanya ME4 karena ME4 cocok dengan tujuan TI pada perusahaan EMD. Yang ketiga yaitu memastikan hak akses user sudah sesuai job desk dan tingkatannya. Yang cocok dengan tujuan TI perusahaan tersebut yaitu tujuan COVID nomor 14 yaitu kemampuan memberikan penjelasan dan perlindungan terhadap aset-aset TI. Pada tujuan TI COVID ini terdapat 5 domain, subdomain. Yang pertama PO9, DS5, DS9, DS12, dan ME2. Namun yang digunakan hanya DS5. Setelah melakukan mapping, langkah selanjutnya yaitu melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, di sini terdapat hasil-hasil dari tiap subdomain. Nah, setelah hasil tersebut dirata-rata, sehingga pada subdomain DS5 hasil rata-ratanya yaitu 1,63. Sedangkan untuk subdomain DS11 hasil rata-ratanya yaitu 2,17 dan subdomain ME1 hasil rata-ratanya 2,3 dan subdomain
ME4 hasil rata-ratanya 2,14. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasar rata-rata nilai maturity model untuk domain ME adalah 2,22 dan rata-rata nilai maturity model domain DS adalah 1,9. Angka ini didapatkan dari menjumlahkan kedua subdomain tadi, kemudian dibagi dari jumlah subdomain tersebut atau 2. Jadi misal DS5 ini rata-ratanya 1,63 ditambah dengan DS11 yang rata-ratanya 2,17 sehingga terus dibagi jumlahnya yaitu 2 sehingga rata-rata DS tersebut adalah 1,9. Nilai rata-rata maturity model tersebut dihitung dari rentang nilai 0 sampai 5. Setelah melakukan audit TI pada subdomain tersebut telah diketahui kelemahan PTMD yaitu perusahaan tidak menerapkan cryptographic key management dalam setiap transaksi yang digunakan sehingga keamanan harus diperbaiki. Untuk rekomendasinya, perusahaan perlu meningkatkan keamanannya. Kelemahan lainnya yaitu backup data perusahaan mengenai data pelanggan dan transaksi bisnis belum terlihat adanya kesamaan atau belum selaras. Sehingga rekomendasinya yaitu perusahaan melakukan peninjauan terhadap data tersebut kemudian dibenarkan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.